Siapan alat dan bahan. Disiapkan alat dan bahan seperti blender, gula merah, tomat, oli bekas, cup, dan air 500 ml. Dipotong tomat hingga berukuran kecil, lalu dimasukkan ke dalam blender serta gula merah yang sudah dihaluskan. Lalu dimasukkan air sebanyak 500 ml, setelah itu di blender. Dimasukkan oli sebanyak 15 ml ke masing-masing cup. Setelah itu, masukkan biokatalisator ke masing-masing cup sebanyak 30 ml, 60 ml, dan 90 ml, lalu diaduk hingga rata. Setelah semua bahan selesai, dimasukkan semua cup yang sudah berisi bahan percobaan ke dalam box, lalu diletakkan di tempat yang gelap. Pengamatan minggu pertama. Pengamatan minggu kedua. Pengamatan minggu ketiga. Pengamatan minggu keempat. Pengamatan minggu kelima. Bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, maka enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan. Pada praktikum yang sudah dilakukan, maka didapatkan hasil pada air yang tercemar oli bekas setelah 5 minggu, dimasukkan biokatalisator perombak oli, maka air yang tercemar tersebut akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut yaitu: yang pertama, pada air yang tercemar oli sebanyak 15 ml dicampur dengan biokatalisator sebanyak 90 ml. Perubahannya sangat tampak jelas di mana setelah 5 minggu disimpan, muncul mikroorganisme yang sudah berkembang dengan banyak. Tampak mikroba tersebut berwarna putih. Perubahan warna yang terjadi pada awal tampak warnanya kecoklat kehitaman yang cerah. Namun setelah 5 minggu disimpan, warnanya berubah menjadi seperti berwarna jingga pada bagian bawah oli. Yang kedua, pada air yang tercemar oli sebanyak 15 ml dengan dicampur biokatalisator sebanyak 60 ml, perubahannya nampak jelas di mana setelah 5 minggu disimpan, muncul mikroorganisme yang sudah berkembang, tapi tidak sebanyak pada cup yang pertama. Tampak berkoloni-koloni mikroba tersebut berwarna putih. Perubahan warna yang terjadi pada awal tampak warnanya hitam kecoklatan, terang, namun setelah 5 minggu disimpan, warnanya berubah menjadi jingga pada bagian bawah oli. Yang ketiga, pada air yang tercemar oli sebanyak 15 ml dicampur dengan biokatalisator sebanyak 30 ml. Perubahan yang terjadi cukup sulit diidentifikasi. Mikroorganisme masih belum dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena jumlah biokatalisator yang diberikan untuk meremediasi oli pada cup tersebut sehingga mikroba sulit untuk berkembang. Perubahan warna sudah dapat dilihat, namun tidak signifikan perubahannya, di mana pada awal sebelum disimpan masih berwarna hitam gelap dan setelah disimpan selama 5 minggu, warna berubah menjadi jingga pada bagian bawah oli. Pada air yang tercemar oli, terjadi perubahan bau busuk karena adanya bahan-bahan seperti tomat dan gula merah yang mengalami pembusukan, sehingga terjadi bau busuk. Pada awalnya, bau busuk tercium pada 7 hingga 8 hari awal bahan disimpan. Namun setelah itu, bau busuk mulai menghilang dan baunya berganti dengan bau asam yang keluar dari ketiga cup percobaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembusukan adalah suhu tempat penyimpanan, udara dari luar, dan mikroba yang berada di dalam bahan tersebut. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, yaitu mikroba mampu membersihkan air dari cemaran oli kotor, dan juga bila semakin banyak biokatalisator yang diberikan, maka semakin mudah bagi mikroba untuk meremediasinya. Oli yang mencemari air dapat membahayakan bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus selalu menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita, agar lingkungan dapat kita tetap lestari dan terjaga dengan baik.